Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armando Braigo dan saya adalah dosen ASN yang berakhlak. Berakhlak artinya adalah berorientasi pada pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kooperatif. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan core value ASN dan komitmen kami sebagai dosen ASN untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam setiap pekerjaan dan juga setiap karir kami, di mana saya sendiri akan berkomitmen menerapkan nilai-nilai berakhlak mulai dari penerapan tridharma perguruan tinggi, mulai dari pendidikan, kemudian riset, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Dan berikut adalah komitmen untuk kelompok kami dan juga sekaligus mempromosikan nilai-nilai berakhlak sebagai seorang dosen ASN. Silahkan menyaksikan. Terima kasih banyak, dan saya Amadah dan saya berakhlak. Terima kasih. Berakhlak. Aktif terlibat dalam proyek-proyek penelitian. Saya ikut terlibat dalam proyek penelitian bersama antara Departemen Hubungan Internasional Universitas Pajajaran, Departemen Statistika Universitas Pajajaran, dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Proyek penelitian tersebut mengenai penyusunan Indeks Diplomasi Ekonomi Indonesia, yang mana pada Desember ini akan melaksanakan soft launching dari hasil indeks tersebut. Berakhlak. Setia berkontribusi bagi masyarakat. Saya terlibat dalam program pengabdian pada masyarakat di Desa Bagolo, Pangandaran. Program tersebut mengenai pelatihan, sertifikasi halal, serta promosi secara digital. Kemudian, pada bulan Desember ini, kami berencana untuk ke Desa Bagolo lagi untuk melakukan pelatihan selanjutnya. Berakhlak. Asik terlibat dalam kegiatan-kegiatan kolega di tempat kerja. Kami sering mengadakan olahraga bersama. Salah satu contohnya adalah voli sore bersama dosen-dosen, tenaga kependidikan, maupun juga mahasiswa di program studi Hubungan Internasional Universitas Pajajaran. Berakhlak. Konsep nilai-nilai ASN berakhlak berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonisasi, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif yang sangatlah penting dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran dosen ASN. Saya akan menjelaskan terkait dengan konsep dalam konteks dosen ASN tersebut. Yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan. Dalam tugas saya sebagai seorang dosen, dosen harus responsif dan juga memberikan integritas layanan pendidikan yang terbaik kepada mahasiswa. Kedua adalah akuntabel. Seorang dosen ASN harus bertanggung jawab atas setiap tindakan dan juga keputusan yang diambil dalam tugasnya. Yang ketiga adalah kompeten. Sebagai dosen ASN, nilai kompeten harus berkaitan dengan sikap, perilaku, dan pengetahuan yang memadai dalam bidang keahliannya. Keempat adalah harmonis. Nilai harmonis bagi seorang dosen ASN harus mampu menciptakan dan memelihara hubungan yang baik dengan kolega, mahasiswa, dan juga masyarakat luas. Kelima adalah loyal. Loyalitas dalam konteks dosen ASN berarti dedikasi yang tinggi terhadap negara dan juga institusi pendidikan tempat saya bekerja. Dosen harus setia terhadap peraturan, kebijakan, serta misi dan visi organisasi. Keenam adalah adaptif. Saya sebagai dosen ASN harus mampu beradaptasi dengan perubahan, baik dalam teknologi, metodologi pembelajaran, kebijakan pendidikan, maupun dinamika sosial yang terjadi di dalam kampus. Ketujuh adalah kolaboratif. Kaitannya sebagai dosen ASN, kolaboratif berarti bekerja sama dan saling mendukung dan berbagi pengetahuan serta keterampilan sesama dosen dan juga mitra lainnya untuk kepentingan bangsa.
Nilai-nilai ini juga sejalan dengan branding ASN, yaitu adalah bangga melayani bangsa, yang menekankan pada dedikasi, profesionalisme, dan komitmen untuk melayani negara. Dosen ASN, sebagai bagian dari branding ASN yang bangga melayani bangsa, memiliki misi utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang berkualitas dan juga bermakna. Sebagai dosen dan aparatur sipil negara, nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak menjadi fondasi penting dalam menjalankan tugas saya. Tugas utama saya adalah mendidik generasi penerus bangsa bukan hanya dengan memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga dengan menginspirasi mereka untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Saya ingin berbagi suatu pengalaman. Suatu ketika ada seseorang mahasiswa yang datang ke saya setelah menerima nilai dari mata kuliah yang saya berikan. Dan ia merasa bahwa nilai yang ia terima, yang ia dapatkan itu tidak adil. Dalam situasi ini, saya menerapkan nilai berorientasi pelayanan dan juga akuntabel. Pertama-tama, saya coba mendengarkan keluhannya dengan baik tanpa menghakimi, karena saya tahu bagaimana pentingnya keadilan dan keterbukaan bagi mahasiswa. Setelah mendengarkan, saya kemudian menjelaskan dengan transparan bagaimana proses penilaian dilakukan. Saya menunjukkan rubrik penilaian dan memberikan contoh-contoh spesifik dari pekerjaannya yang menjadi dasar penilaian saya. Dalam hal ini, saya menegaskan pentingnya nilai akuntabilitas, baik untuk saya sebagai dosen maupun untuk mahasiswa, disertai dengan perilaku transparansi juga ya. Saya juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa tersebut untuk melakukan refleksi atas kinerjanya. Dan jika diperlukan, saya menawarkan tugas tambahan untuk memperbaiki tugas yang mungkin belum mencapai standar. Ini juga merupakan contoh bagaimana nilai kolaboratif dapat diterapkan. Saya bekerja sama dengan mahasiswa untuk mencari solusi terbaik, bukan hanya memberi nilai, tapi juga memastikan bahwa mereka memahami pelajaran yang telah saya sampaikan. Melalui nilai-nilai berakhlak, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, membimbing mahasiswa dengan penuh dedikasi, dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Sebagai dosen ASN, saya tidak hanya bekerja, tapi juga saya bangga melayani bangsa melalui pendidikan. Pada akhirnya, mendidik generasi muda adalah bentuk pelayanan saya kepada negara. Melalui nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak, saya percaya bahwa kita bisa membangun masa depan bangsa yang lebih cerah dan bermartabat. Salah satu core value ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, di mana komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Adapun panduan perilaku kode etik berorientasi pelayanan adalah yang pertama memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat dihandalkan. Dan yang terakhir, melakukan perbaikan tiada henti. Apabila dikaitkan dengan tugas ASN dalam melayani masyarakat, pelayanan yang berorientasi pada customer satisfaction adalah wujud pelayanan yang terbaik kepada masyarakat atau dikenal dengan sebutan pelayanan prima. Pelayanan prima didasarkan pada implementasi standar pelayanan yang dimiliki oleh penyelenggara. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, khususnya dalam konteks ASN. Yang pertama, penyelenggara pelayanan publik yaitu ASN atau birokrasi. Yang kedua, penerima pelayanan yaitu masyarakat, stakeholders atau sektor private. Dan ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Jika dikaitkan dengan kegiatan jobdesk sebagai dosen begitu ya, yang pertama memberikan pelayanan akademik yang proaktif, di mana seorang dosen berusaha untuk tidak hanya mengajar materi di dalam kelas, tapi juga memberikan dukungan tambahan kepada mahasiswa melalui kegiatan bimbingan di luar jam perkuliahan. Misalnya, dosen membuka forum konsultasi atau memberikan kesempatan untuk diskusi terkait tugas akhir atau penelitian. Ini mencerminkan orientasi pelayanan kepada mahasiswa agar mereka bisa berkembang secara akademik dengan baik. Yang kedua, bisa juga pengembangan materi dan kurikulum berdasarkan kebutuhan mahasiswa. Dosen mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran mahasiswa melalui umpan balik yang rutin, misalnya melalui survei atau diskusi dengan perwakilan kelas.
yang dimana hasil tersebut dosen akan menyesuaikan metode pengajaran atau memperbaharui materi agar lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa di dunia kerja. Upaya ini menunjukkan orientasi pelayanan dalam menciptakan pendidikan yang relevan dan berkualitas. Ada juga inklusivitas dalam pembelajaran. Dosen yang melayani mahasiswa dari latar belakang yang berbeda, termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus, menunjukkan orientasi pelayanan yang tinggi. Sebagai contoh, dosen menyediakan materi kuliah dalam berbagai format agar dapat diakses oleh mahasiswa dengan berbagai kebutuhan, seperti menyediakan catatan dalam format braille atau menyediakan rekaman kuliah untuk mahasiswa yang kesulitan mendengar. Ada juga kolaborasi dengan dunia industri untuk kesempatan magang. Di sini, untuk memberikan pelayanan maksimal kepada mahasiswa, dosen aktif membangun jaringan dengan industri dan membuka kesempatan magang atau proyek penelitian kolaboratif. Hal ini untuk memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan pengalaman dunia nyata sesuai dengan bidang studi mereka, meningkatkan kesiapan mereka untuk terjun ke dunia kerja pada saat lulus nanti. Dan yang terakhir, pengembangan modul pembelajaran berbasis teknologi. Di sini, dosen mengembangkan modul pembelajaran yang tepat yang dapat diakses secara online, agar mahasiswa yang memiliki keterbatasan waktu atau jarak tetap dapat bisa mengakses materi dan mendapatkan pendidikan secara utuh. Nah, saya rasa salah satu core value ASN berorientasi pelayanan ini sangat penting, apalagi dalam dunia pekerjaan sebagai dosen, salah satu stakeholdernya yaitu mahasiswa, dan bagaimana kita memaksimalkan core value berorientasi pelayanan ini terhadap mahasiswa agar mahasiswa juga dapat mendapatkan pelayanan terbaik dari kita sebagai dosen yang memberikan pembelajaran kepada mereka. Sekian penjelasan core value dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.